Tabi pun. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rista Putri dalam acara Saburai News. Pemirsa, Pemkot Metro berikan bantuan uang tunai dan sembako kepada 255 kakak terdampak bencana puting beliung di Metro Utara. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyalurkan bantuan uang tunai dan sembako ke 3 kelurahan di Metro Utara, yakni Kelurahan Banjarsari, Purwosari, dan Karangrejo. Bantuan diberikan ke 255 kepala keluarga dengan total 180 juta rupiah, dengan rincian bantuan sebesar 500 ribu rupiah untuk kerusakan ringan, 1 juta untuk kerusakan sedang, dan 2 juta rupiah untuk rumah yang rusak berat. Bencana angin puting beliung Minggu pekan lalu merusak ratusan rumah dan mengakibatkan puluhan pohon tumbang. Kerusakan terparah terjadi di Kelurahan Karangrejo dengan sebanyak 118 rumah terdampak. 10 diantaranya rusak berat, 27 rumah rusak sedang, dan 81 rumah rusak ringan. Sedangkan di Kelurahan Banjarsari total sebanyak 79 rumah rusak, 6 rusak berat, 21 rumah rusak sedang, dan 53 rusak ringan. Terakhir, Kelurahan Purwosari dengan total kerusakan 49 rumah dengan rincian 2 rusak berat, 7 rumah rusak sedang, dan 40 rumah rusak ringan. Untuk mengawasi, kalau misalkan ada baiknya tadi juga yang dari Bang Mampu bahwasanya untuk menghindari sesuatu yang memang tidak kepingin terjadi itu polanya masyarakat tidak menerima dalam bentuk uang cash, ya artinya mungkin buat rekening, tetapi juga kita himbau itu juga jangan menjadi satu masalah lagi ketika misalkan memang masyarakat bisa untuk membuat rekening untuk menghindari ada potongan-potongan biar supaya langsung masuk kepada penerimanya. Tetapi kalau misalkan memang betul-betul ada yang susah untuk membuat rekening tersebut, rekening juga kadang-kadang harus ada KTP, harus ada KK dan sebagainya. Nah, pada posisi musibah yang kayak gini ini begitu memang harus cepat, yang memang tidak bisa buat nggak bisa buat rekening, yaitu jangan dijadikan suatu masalah. Yang bisa diberikan dalam bentuk cash, kasih aja. Yang penting dikontrol dari Pak Camat, dari Pak Lurahnya tersebut. Nah, kan gitu. Dari Kota Metro, redaksi Saburai TV melaporkan. Kita beralih. Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso cek kesiapan lokasi karantina Capaska Kota Metro. Bambang menyebut, fasilitas karantina memadai menjadi ikhtiar untuk menampilkan performa terbaik saat bertugas pada peringatan upacara 17 Agustus 2025. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menjadi pemateri penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air bagi calon pengibar bendera pusaka Capaska Kota Metro di Local Education Center LEC Kartika Tama Senin malam. Wali Kota memotivasi 31 Capaska yang terdiri dari 16 Capaska putra dan 15 putri untuk mengikuti rangkaian proses karantina dengan baik dan serius. Menurutnya, puluhan paskibraka yang lolos tahapan seleksi ketat memiliki keunggulan untuk mengisi formasi pengibar bendera peringatan upacara 17 Agustus. Mereka merupakan orang terpilih dari ribuan pelajar SMA sederajat di Kota Metro. Bambang juga menyempatkan untuk mengecek lokasi karantina dengan meninjau fasilitas termasuk kamar tidur dan tempat makan. Wali Kota menyebut fasilitas yang diberikan pemerintah menjadi salah satu upaya untuk memberikan performa terbaik bagi paskibraka yang bertugas saat peringatan upacara kemerdekaan RI 17 Agustus 2025. Malam hari ini kita langsung melihat dan mengecek lokasi, meyakinkan, memastikan bahwasannya anak-anak yang untuk kita persiapkan berada di kampung bahagia ini, mempersiapkan desa bahagia untuk kita persiapkan menjadi paskibraka yang terbaik untuk memberikan persembahan yang terbaik pada tanggal 17 Agustus di tahun 2025 ini untuk mengikuti upacara di stadion. Jadi mereka sudah berada di kampung atau desa bahagia ini dengan harapan betul-betul anak-anak bisa berlatih dengan sungguh-sungguh tanpa harus terpecah-pecah di sana-sini, akan dikumpulkan selama 7 hari ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pesannya adalah anak-anak yang berlatih dengan sebaik-baiknya karena memang sudah difasilitasi oleh pemerintah dengan segala-galanya berada di tempat yang terbaik ini. Dari Kota Metro, redaksi Saburai TV melaporkan. Wali Kota Bambang Iman Santoso sebut program makan bergizi gratis jadi peluang menciptakan lapangan kerja. Dapur umum membuka menyerap 47 tenaga kerja lokal di Kota Metro. Pemerintah Kota Metro mendorong pemerataan program makan bergizi gratis MBG ada di setiap kecamatan di Kota Metro.
Hal itu disampaikan Bambang Senin siang menindaklanjuti dibukanya 2 satuan pelayanan pemenuhan gizi alias SPPG di Yosomulyo Metro Pusat dan Tejo Sari Metro Timur. Menurutnya, pemerataan dapur umum mendorong perputaran ekonomi di kota Metro. Program pemerintah pusat itu dapat menciptakan peluang lapangan kerja baru. Satu dapur umum minimal menyerap sedikitnya 47 tenaga kerja lokal kota Metro. Bambang juga mengapresiasi dapur umum Yosomulyo menjadi satu-satunya penyedia makanan bergizi gratis yang melibatkan kaum disabilitas. Terdapat 50 orang dilibatkan dalam proses memasak di dapur umum, 2 diantaranya merupakan penyandang disabilitas. Ingin begitu karena kalau misalkan memang di kota Metro ini ada pemerataan MBG, ya, ini benar-benar akan juga menumbuhkan ekonomi di kota Metro sendiri, ya, dengan adanya nanti beberapa hari ke depan juga akan kita launching lagi beberapa MBG, dan itu kan juga menyerap tenaga kerja. Dan tadi sudah kita sampaikan di dalam launching tadi juga, ini tenaga kerjanya dari lokal, dan satu MBG itu kan 47. Nah berarti kan kalau misalkan sudah ada 5 MBG yang di launching sudah 47 kali 5, dan ini sangat berdampak buat apa? Buat pengentasan kemiskinan juga di kota Metro, yang pada akhirnya di kota Metro tidak ada lagi namanya pengangguran. Dari Kota Metro, redaksi Saburai TV melaporkan. Berita selanjutnya, di bawah kepemimpinan Dr. Imelda Karolia, pihak manajemen RSUD Pesawaran secara terbuka siap menerima kritik dan sumbang saran dari pihak media massa sepanjang kritik yang sifatnya konstruktif dan membangun demi meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Pesawaran. Di bawah kepemimpinan Dr. Imelda Karolia, pihak manajemen RSUD Pesawaran secara terbuka siap menerima kritik dan sumbang saran dari pihak media massa sepanjang kritik yang sifatnya konstruktif dan membangun demi meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Pesawaran. Hal itu ditegaskan PLT Direktur RSUD Pesawaran Dr. Imelda Karolia saat sarasehan dengan awak media di RSUD setempat Rabu 13 Agustus 2025. Untuk mewujudkan itu semua, lanjut mantan KUPT Puskesmas Gedong Tataan ini, dirinya tidak dapat bekerja sendiri, butuh dukungan semua pihak termasuk media massa. Pasca diamanahkan menjadi nakoda di RSUD Pesawaran per 1 Agustus lalu, alumni S2 Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran ini telah melakukan hospital tour. Hal itu dimaksudkan untuk melakukan inventarisir dan mitigasi sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan. Lebih jauh, Imelda, kelahiran Desa Pangpangan, Kecamatan Gedong Tataan ini menambahkan, pelayanan harus mempunyai standar operasional prosedur. Seluruh lini wajib menjalankan SOP tanpa cacat, kemudian sarana prasarana juga harus ditingkatkan. Di mana dalam waktu dekat ini, RSUD Pesawaran akan membuka 3 poli baru, yakni poli hemodialisasi, poli mata, dan poli bedah mulut. Tujuannya adalah menjalankan amanah Bupati bagaimana agar pelayanan kita menjadi rumah bagi tuan rumahnya. Tidak kemana-mana, semua masyarakat nyaman mengakses layanan di RSUD Pesawaran. Pertama adalah pelayanan. Pelayanan itu dalam sebuah organisasi, pelayanan itu harus punya standar operasional prosedur. Kitab, nah kalau kita ini agama punya kitab suci, maka pelayanan punya kitabnya, namanya SOP. Maka pada sisi pelayanan kita harus tingkatkan dan upayakan agar seluruh lini, semua staf yang terkait wajib menjalankan SOP tanpa cacat. Nah, kalau SOP, karena SOP itu standarnya sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan. Lalu kemudian pilar kedua adalah sarpras. Benar kata Pak Uji tadi bahwa salah satunya adalah sarpras. Kami tim manajemen kemarin sudah hospital tour. Nah, jadi bukan wisata aja Pak yang tur, ternyata rumah sakit juga ada turnya Pak. Saya kemarin di hospital turkan oleh Bu Kabang. Terima kasih Bu Kabang, beliau tanggap sekali, saya orang baru maka saya harus belajar banyak. Beliau bilang, Bu Direktur izin silakan Bu Direktur hospital tour. Saya sudah hospital tour. Dalam hospital tour tersebut kita sudah membuat mitigasi risiko.
hospital tour itu diikuti oleh seluruh manajemen. Tim peran saya tadi ikut semua Pak, kita Pak. Jadi koordinasinya langsung di lapangan. Ini kurang, ini punya siapa? Oh punya kamu. Gimana? Kita bisa nggak gini? Jadi on the spot sambil diinventarisir. Betul bahwa Bapak dan Ibu lihat ya, kalau dari sarpras chatnya aja kita bisa lihat gitu kan. Itu dari hal yang terlihat gitu. Belum lagi dari alkes dan yang lain-lain. Tapi terkait pendanaan tentu saja berproses. Cuma kami sudah melakukan prioritas. Jadi kita itu prioritas perbaikan, perbaruan akan muncul. Berita baiknya nih, ini satu berita baik yang ingin saya sampaikan. Setelah Agustus ini mohon nantikan itu berarti tanggalnya belum bisa. Tim manajemen sedang mengupayakan membuka 3 poli baru. Masya Allah, ini suatu luar biasa Pak, karena kita nggak mau kalah start dengan rumah sakit swasta. Kedepan kita akan launchingkan poli HD. Jadi cuci darah itu kan selama ini masyarakat pada larinya ke Bandar Lampung. Kami sudah, kalau untuk poli HD ya Bu Kabak itu sudah tinggal eksekusi lagi Pak. Sarprasnya sudah ada, sumber dayanya sedang dilatih, dokternya sudah akan OTW MOU. Dari Pesawaran, Farul Roji, Saburai TV melaporkan. Sementara itu, acara puncak pemilihan Muli Mahanai Lampung Barat 2025 berlangsung meriah. Semangat para finalis berpadu dengan antusiasme masyarakat yang memadati setiap sudut tribun. Acara puncak pemilihan Muli Mahanai Lampung Barat 2025 berlangsung meriah. Semangat para finalis berpadu dengan antusiasme masyarakat yang memadati setiap sudut tribun, Rabu malam 7 Agustus 2025. Dari puluhan peserta yang mengikuti seleksi ketat, akhirnya 2 nama keluar sebagai yang terbaik. Selvia Veronica dari Pagar Dewa dan Sarfa Syakif Matin dari Waiem Pulau Ulu dinobatkan sebagai Muli dan Mahanai Lampung Barat tahun 2025. Keduanya mencuri perhatian Dewan Juri berkat penampilan percaya diri, wawasan budaya yang luas, serta gagasan mereka dalam memajukan sektor pariwisata dan kebudayaan daerah. Ajang yang digelar oleh Ikatan Muli Mahanai Lampung Barat ini tak sekedar menjadi kontes bakat dan pesona, melainkan juga ruang edukasi karakter dan budaya bagi generasi muda. Selain pemenang utama, panitia juga menetapkan 5 finalis terbaik sebagai runner-up Muli, yaitu Berliana Nurul Diningrum dari Kubu Perahu, Puspa Damar Pinasti dari Wai Mengaku, Tasya Febriana dari Gunung Sugi, Yasabila dari Sukapura, dan Geria Rahimah dari Bedudu. Sementara itu 5 finalis pria menyandang gelar runner-up Mahanai, yaitu Wahyu Ferry Kurniawan dari Canggu, Alvan Alfaiz Diandaris dari Wai Mengaku, Rizko Julian Jaya Sumantri dari Bumi Hantatai, Aubrey Mafis Kerolin dari Canggu, dan Aidil Fitra Ramadan dari Kota Besi. Dalam sambutannya, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengaku bangga atas semangat dan kualitas generasi muda yang tampil luar biasa dalam ajang ini. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah kabupaten untuk terus mendukung kegiatan ini sebagai bentuk investasi budaya dan promosi daerah ke tingkat yang lebih luas. Ajang Muli Mahanai kini telah menjadi lebih dari sekedar kontes kecantikan dan ketampanan. Ia menjelma menjadi panggung pembentukan karakter pelestarian budaya, serta pencetak generasi muda yang siap mengharumkan nama Lampung Barat di level nasional. Tidak semeriah ini. Ternyata pesertanya 174 dan penontonnya 174.000 orang. Tepuk tangan dong. Termasuk sponsornya. Sponsornya perkiraan Pak Bupati ya hanya pemerintah daerah. Ternyata BUMD dan BUMN dan juga para pengusaha muda, pengusaha swasta juga luar biasa. Tepuk tangan dong. Dari Lampung Barat, Arya Besari, Saburai TV melaporkan.
Kelompok mahasiswa kuliah kerja nyata kelompok 5 Sukaraja UIN Raden Intan Lampung berhasil mengolah limbah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi yang bernilai jual. Halo pemirsa, hari ini saya sedang berada di Kecamatan Bumi Waras, Kelurahan Sukaraja, tempat di mana kelompok 5 sedang ber-KKN di sini untuk melakukan program kerja mereka, yaitu pemanfaatan limbah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Program ini bukan hanya sekedar untuk kreativitas, tapi untuk membuat nilai ekonomis bagi masyarakat setempat. Mau tahu prosesnya? Ikut keseruan saya yuk. Kelompok KKN Sukaraja, UIN Raden Intan Lampung, berhasil mengolah limbah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi yang bernilai jual. Alasan kakak memilih pembuatan lilin aromaterapi sebagai salah satu program kerja kakak ini apa? Salah satu program kerja kami yaitu memanfaatkan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Yang pertama itu bisa mengatasi masalah lingkungan. Minyak jelantah yang dibuang sembarangan, apalagi di selokan, itu bisa mengakibatkan kerusakan ekosistem dan jika terkena air itu akan mengendap dan mengakibatkan banjir. Inovasi ini bertujuan mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat pembuangan minyak bekas, sekaligus memberikan nilai ekonomi baru bagi masyarakat. Bahan utama yang digunakan antara lain minyak jelantah yang telah disaring, lilin, serta pewangi seperti molto atau parfum. Baik, Ibu Ati, kalau boleh tahu pendapat Ibu nih tentang program pembuatan lilin aromaterapi ini bagaimana? Ya, program ini sangat bagus sekali ya, terutama untuk memberikan informasi kepada ibu-ibu di Kelurahan Sukaraja ini, karena ibu-ibu semuanya menggunakan minyak ya untuk masak, dan selama ini kan minyak itu dibuang gitu ya, minyak jelantah, dan akhirnya saat ini bisa dimanfaatkan sebagai aromaterapi. Terima kasih kepada adik-adik UIN yang sudah memberikan edukasi yang sangat baik ya untuk masyarakat atau ibu-ibu Kelurahan Sukaraja ini agar bisa memanfaatkan minyak jelantah ini sebagai aromaterapi di ruangan, di rumah kita. Melalui program ini, warga diajak untuk lebih bijak mengelola limbah rumah tangga, khususnya minyak bekas, agar tidak mencemari lingkungan. Dari Bandar Lampung, Rismawati Cahyani, Saburai TV melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 9 orang dalam operasi tangkap tangan di Jakarta terkait siap izin pemanfaatan kawasan hutan. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 9 orang dalam operasi tangkap tangan di Jakarta terkait suap izin pemanfaatan kawasan hutan. Pada kesempatan ini, tokoh pemuda Waikanan yang juga Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan OKK DPD Arun Lampung Ardo Adam Saputra sangat mengapresiasi OTT KPK terhadap jajaran direksi perusahaan plat merah dan pihak swasta dalam dugaan korupsi pemanfaatan hutan di PT Eksploitasi dan Industri Hutan 5 atau Inhutan 5, anak usaha Perum Perhutani. Ardo menilai penangkapan ini membuka praktik mafia kehutanan yang selama puluhan tahun merugikan negara dan rakyat, dan mendorong aparat penegak hukum di Lampung untuk mendengarkan pendapat praktik KKN lainnya seperti kelompok tani fiktif dalam pemanfaatan hutan. Mengapresiasi setinggi-tingginya kepada KPK dalam hal tangkap tangan OTT yang kemarin kita dengar bahwa terjadi di Inhutani 5. Nah, Inhutani 5 ini ada di Provinsi Lampung, Bapak Ibu sekalian. Dalam diregister 44 sama 46, betul? 44 dan 46. Nah, selama ini kita lihat bahwa kontribusi nyatanya tidak ada untuk masyarakat, bahkan masyarakat sekitar dan sebagainya. Nah, di dalam Inhutani 5 ini kami lihat praktek-praktek mafia itu sangat banyak. Nah, kita bersyukur bahwa kita mendengar dan bahwa terdapat OTT yang terjadi atas pemanfaatan hutan ini, berarti yang kita proteskan pada saat waktu yang lalu itu ternyata keadaannya bahwa benar, bahwa terjadinya praktek-praktek adalah KKN dan sebagainya. Nah, kemudian kami
menginginkan kepada PH yang ada di Lampung, kita dorong untuk kejaksaan untuk juga melakukan terobosan bahwa tidak berlaku surut adanya kelompok tani fiktif terhadap pemanfaatan hutan tersebut. Sementara itu, aktivis sekaligus pengacara Ginda Ansori Waika mengungkapkan sejak Februari 2025 telah berupaya merekonstruksi izin konsesi Inhutani 5. Ia menegaskan untuk fokus pada register 44 dan 46 di negara batin berdasarkan catatan pada tahun 1940. Tanah register itu diserahkan masyarakat adat kepada pemerintah kolonial Belanda dan meminta pemerintah daerah serta pihak kepolisian memfasilitasi rekonstruksi izin agar masyarakat adat bisa mendapatkan haknya setiap tahun. Kemudian rekonstruksi terhadap izin konsesi itu, tetapi kami tidak pernah didengar oleh di Inhutani dan hari ini mereka diperingatkan oleh KPK. Itu luar biasa. Terus kenapa kemudian kami konsen terhadap register 44 dan 46 yang ada di negara batin? Kenapa? Karena tahun 1940 berdasarkan rapat marga yang memberikan, yang kemudian menyediakan tanah register 44 itu dan 46 itu adalah masyarakat adat. Ada tanda tangannya tahun 1940 diserahkan kepada Belanda. Tetapi tahun 1996 ya diterbitkan oleh Menteri Kehutanan izin konsesi untuk PT Inhutani 5 seluas 55.000 hektar ya. Tetapi kemudian meninggalkan masyarakat adat sebagai pemilik. Jadi nggak ada manfaat sama sekali, mereka di masyarakat itu tidak pernah ditoleh. Masyarakat adat negara batin itu tidak pernah ditoleh, apalagi kemudian memberikan haknya, nggak pernah. Dari Bandar Lampung, redaksi Saburai TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini dan terima kasih telah menyaksikan Saburai News. Saya Rista Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.